Halo historian, apa kabar? Udah lama nih nggak mampir ke toko saya. Oh ya, ada senjata nih yang mau saya tunjukin sama kalian. Sebuah pistol yang ringkas, kecil. Bisa dibilang sangat kecil. Lebih tepatnya, pistol yang mini. Anak-anak yang pernah main game Battlefield 1 udah pasti tahu lah. Malah sering pakai pistol ini buat lucu-lucuan aja. Walaupun dari segi ukuran seperti pistol yang khusus untuk anak balita, tapi kategorinya tetap senjata api, tetap bahaya. Mana ya pistolnya? Nah, ini dia. Agak deket aja kameranya kalau kurang jelas. Namanya adalah Kolibri. Kolibri adalah sebuah pistol yang diciptakan oleh seorang pembuat jam asal Austria yang bernama Franco Advano. Sepertinya bagi seorang pembuat jam yang sudah terbiasa merangkai benda-benda berukuran kecil, menciptakan pistol berukuran kecil bukan masalah besar ya. Selain merancang pistolnya, dia juga yang menciptakan peluru khusus untuk senjata rancangannya ini. Lalu, pistol ini dipatenkan pada tahun 1910, kemudian mulai diproduksi sekitar tahun 1914 sebanyak kurang lebih 1000 unit. Nama Kolibri sendiri diambil dari nama burung yang berukuran kecil, yaitu burung hummingbird. Jadi cukup sesuai ya, ukuran pistolnya kecil, diberi nama hewan yang juga memiliki ukuran yang kecil. Paslah pemberian namanya. Bukan kayak si kumis satu ini, bikin tank segede gajah, dikasih nama tikus. Ujung-ujungnya nangkring di museum, jadi rumah dedemit. Bener kan? Gak usah ngambek. Nih, makan. Nah, alasan kenapa pistol ini dibuat adalah Kolibri diciptakan sebagai senjata pertahanan para wanita. Senjata yang membuat mereka merasa lebih aman untuk berjalan sendirian di malam hari, atau senjata untuk bela diri kalau diserang oleh penjahat. Bagi yang bertanya, kenapa nggak sekalian pistol biasa aja? Kenapa harus ukurannya mini? Ya kan namanya cewek, apalagi belum pinter pakai senjata. Suruh bawa pistol konvensional yang agak berat. Butuh kesigapan untuk ngeluarin pistol dari tasnya. Ngokangnya juga butuh tenaga. Belum lagi yang namanya cewek, kalau dihadapin situasi yang genting, bisa jadi ya panik, nggak fokus, ngarahin pistol aja bisa goyang-goyang kayak troli supermarket. Makanya, itu adalah alasan kenapa pistol ini dikembangkan. Target pasarnya memang untuk wanita. Pistol yang kecil, cocok untuk ukuran tangan cewek, dan nggak makan banyak tempat. Ngokangnya juga ringan, ngarahin pistolnya enteng, dan soal efektivitasnya, maksudnya mematikan atau tidak, kita simpulkan nanti ya setelah kita bicara spesifikasinya. Yuk, sekarang kita tengok seperti apa sih spesifikasi dari pistol ini. Ukurannya yang kecil udah pasti bobotnya juga sangat ringan. Berat bersihnya kira-kira 70 gram, dan berat kotornya sekitar 200 gram. Kemudian panjang barelnya 3,2 cm, panjang keseluruhan 6,8 cm, dan tingginya 4,6 cm. Kolibri adalah pistol semi otomatis, sehingga sekali kokang bisa menembak terus-menerus hingga pelurunya habis. Jumlah peluru yang dapat ditampung di dalam magazinnya sebanyak 6. Lalu, peluru yang digunakan adalah peluru khusus, yaitu Kolibri 2,7 x 9 mm. Berat satuannya adalah 5,3 gram. Bicara soal akurasi, dapat dikatakan tidak terlalu akurat, dikarenakan barelnya yang pendek dan tidak memiliki banyak ulir di dalamnya. Sehingga jarak efektif dari senjata ini hanya 15 meter atau kurang. Kemudian kecepatan peluru dari pistol ini sekitar 650 fps atau setara dengan 700 km per jam. Lalu energi yang dihasilkan sebesar 4 joules. Oke, sekarang kita bicara soal efektivitasnya. Dari berbagai macam situs dan review para pakar-pakar senjata di YouTube, tembakan Kolibri yang menghasilkan energi sebesar 4 joules dari proyektil peluru 3 grain
diyakini tidak akan terlalu efektif untuk melumpuhkan target. Mungkin terasa menyakitkan bila mengenai bagian tubuh yang tidak dilindungi oleh baju tebal. Tapi apabila mengenai bagian yang dilindungi oleh baju seperti jaket atau jas, kemungkinan besar pelurunya nggak akan tembus. Bahkan bisa nggak kurang terasa. Bisa jadi kekuatan hantaman peluru dari kolibri ini setara dengan airgun atau senapan angin yang biasa dipakai untuk menembaki burung. Dengan jarak efektif setara dengan airsoft gun, namun berat yang sama dengan sabun batangan. Gue cobain ke temen lu ya. Mamma mia! Gimana bro? Sakit nggak? Enak ya bangsat? Oke, makasih. Oh iya, karena pelurunya ini kecil banget, jadi bisa dikatakan untuk mengisi ulangnya pasti agak susah. Butuh kesabaran dan tidak boleh terburu-buru. Karena kalau sampai pelurunya jatuh ke lantai, repot nyarinya. Nah kan, baru dibilangin. Kesimpulannya, walaupun kategorinya senjata api, senjata yang berbahaya, pistol ini tidak cukup bagus untuk melumpuhkan penjahat. Tapi, cukup baik untuk mengusir anjing liar yang berisik atau kucing tetangga yang mencoba mengambil makanan di meja. Ini hanya pendapat saya aja. Kalau kalian punya perbandingan yang lebih baik ya tulis aja di kolom komentar, oke? Pistol ini seperti yang sudah saya katakan tadi, telah diproduksi sebanyak kurang lebih 1000 unit. Sempat terhenti akibat meletusnya Perang Dunia Pertama dan dampak perekonomian, tapi produksi dan pengembangan varian lain yang menggunakan peluru 3 mm dan 4,25 mm terus dilanjutkan hingga tahun 1938. Tidak ada catatan yang valid apakah pistol ini pernah digunakan oleh para wanita untuk kebutuhan bela diri. Tidak ada juga catatan yang pernah tidaknya seseorang terbunuh akibat senjata ini. Setelah berakhirnya 2 perang dunia, pistol-pistol kolibri banyak sekali yang hilang. Sisa-sisa yang ada saat ini hanya sebagian besar ya untuk keperluan koleksi. Kalaupun ada yang jual, pasti dijual dengan harga yang tinggi karena termasuk kategori barang langka. Pistol kolibri memang bukanlah senjata yang mematikan seperti layaknya pistol-pistol konvensional pada umumnya. Tapi ukurannya yang kecil inilah yang membuatnya menjadi menarik. Kalau ada informasi yang salah atau ada yang kurang, seperti biasa ya, tulis aja di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Oh ya, jangan lupa ya untuk jaga kesehatan. Bye-bye.